Nama Cimulang Estate sudah tercatat sebagai salah satu perkebunan teh swasta di dekat Buitenjog atau Bogor sejak awal abad ke-20. Bukti sejarahnya bisa dilihat dari album Kit Tilvi Leiden yang memuat foto-foto perkebunan teh Cimulang sekitar 1900 hingga 1910. Bahkan dalam album literatur zoologi Belanda, lokasi penelitian tersebut berada di Cimulang, dekat Semplak dan Nanggung, wilayah yang memang identik dengan perkebunan besar pada masa itu. Sebelum tahun 1917, Cimulang sudah berstatus resmi sebagai Die-Onderneming atau perkebunan teh dalam daftar perusahaan kolonial pada masa Perang Dunia Pertama. Tercatat jelas nama Cimulang Estate Zavanir Buitenjog. Pada laporan penjualan tahun 1919 diketahui bahwa kebun ini sebelumnya dimiliki oleh Strait and Sumatra Syndicate, sebuah perusahaan perkebunan milik Eropa dan Inggris. Nah, kali ini saya dan teman-teman jurnalis sedang meliput sejarah, di mana sejarah ini adalah kemarin tuh sempat beredar beberapa foto-foto yang menunjukkan tahun 1900-an sampai dengan akhir 1947, di mana di belakang saya ini adalah bekas pabrik karet sebelumnya sekitar tahun 2000-an. Lalu sebelum itu, jauh sebelum itu, ada yang namanya pabrik pengolahan teh yang namanya itu pabrik teh Cimulang dengan aksara Belanda pada masa kolonial. Nah, hari ini saya ingin sedikit menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa kondisi saat ini sudah tidak digunakan kembali. Terakhir itu ini adalah tempat pengolahan karet sekitar tahun 2000-an, 2003 lah, sebelum diganti perkebunan sawit. Nah, setelah diganti perkebunan sawit, gedung ini hanya digunakan hanya sebatas untuk gudang pupuk. Di belakang saya ini atau di depan saya ini adalah gudang pupuk. Nah, dari sejarah tersebut kita mempelajari tentang sekitar abad ke-19 atau sekitar 1900-an, di mana perusahaan teh di Eropa itu mengagumi keindahan alam di Cimulang, karena menurut mereka ini perkebunan yang dihasilkan, teh yang dihasilkan di perkebunan Cimulang ini memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga beberapa hasil teh yang ada di Cimulang ini mereka pasarkan ke seluruh daratan Eropa dan sebagian disebarkan ke Asia. Nah, pada tahun berikutnya perkebunan itu dijual. Ada berkasnya itu atau ada bukti sejarahnya itu di koran di Eropa sekitar tahun 1930-an atau tepatnya 1934. Itu dijual dan dilelang atau dipromosikan di sebuah koran di Eropa. Nah, akhirnya perusahaan Cimulang, teh Cimulang itu dibeli oleh perusahaan di Jepang gitu. Dari sebelumnya dari perusahaan-perusahaan perusahaan yang dipegang oleh orang-orang Eropa, lalu dipindah tangankan ke perusahaan yang dikelola oleh orang-orang Jepang seperti itu. Nanti kita akan ulas sejarah-sejarah tentang perkebunan-perkebunan atau tentang sejarah yang ada di Cimulang ini. Jadi sebelum karet, lalu nanti ada perkebunan teh.